Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul-Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko perbankan syariah, di mana tugas ini merupakan salah satu mata kuliah manajemen risiko dan asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Yuk, tunggu apa lagi, tonton videonya kali ini. Poin pertama yaitu pengertian risiko. Risiko yaitu sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko sistematis, yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Selanjutnya, risiko non-sistematis, yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Poin kedua yaitu macam-macam risiko. Yang pertama, risiko likuiditas, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga, karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Yang kedua, risiko pasar, di mana risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga ekuiti, dan harga komoditas sehingga nilai aset yang dimiliki bank menurun. Risiko kredit, di mana risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat yaitu risiko operasional, di mana risiko kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Poin ketiga yaitu risiko yang dihadapi bank syariah. Yang pertama, withdrawal risk, yaitu bagian dari spektrum risiko bisnis. Yang kedua, fiduciary risk, yaitu risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi, baik ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah atau salah kelola terhadap dana investor. Yang ketiga yaitu displaced commercial risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Poin keempat yaitu risiko terkait produk, di mana analisis risiko pembiayaan berbasis NCC yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan NCC, seperti murabahah, ijarah mutahi bitamlik, salam, dan istisna. Poin kelima yaitu POJK nomor 65/POJK03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam pasal 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, bank umum syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank umum syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang ketiga, unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Poin yang terakhir yaitu dampak risiko yang dihadapi bank syariah. Yang pertama, pemegang saham, yaitu penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan
Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu kegagalan investasi yang telah dilakukan, sehingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua moal di sektor. Yang kedua, yaitu dampak terhadap karyawan. Yang pertama, dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji. Yang ketiga, yaitu pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, yaitu dampak terhadap nasabah. Terjadi karena merosotnya tingkat pelayanan. Yang kedua, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Dan yang keempat, yaitu perubahan peraturan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.